أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Surat ke-7 namanya Al-A'raf, ayat yang ke-80 dan 81. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minal zalimin wa na'udzubika minal fasiqin wa na'udzubika minal munafiqin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah, kita BCA Islamic Center Surabaya bisa hadir kembali dalam rangka berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah kita ini diri-diri kita terbebas dari api neraka, anak-anak didik kita, anak-anak cucu kita, serta keluarga besar kita, serta umat ini terhindar dari api neraka dan menjauhkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar yang menyebabkan mereka terseret ke dalam api neraka. Semuanya mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dekat dengan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang
baik. Mari kita kokohkan akidah kita, syariah kita, ibadah, muamalah, dan kita juga membaca kisah-kisah para nabi dan para rasul serta umat-umatnya. Dengan demikian maka kita ambil suri tauladan yang baik dari umat-umat itu untuk kita lakukan pada zaman umat terakhir ini. Dan kita menghindarkan diri dari segala perbuatan yang melampaui batas yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Jadi dengan adanya kita mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, sehingga kita bisa membedakan, oh ini perilaku umat yang perlu ditiru, oh ini perilaku umat yang perlu dijauhi. Jadi supaya kita dapat pelajaran, ya. Kalau orang itu dapat pelajaran, maka dia akan bisa menjadi pelajar-pelajar yang terpelajar. Jadi itu harapan kita, anak-anak kita, para pelajar, itu mudah-mudahan menjadi pelajar yang terpelajar. Jadi ilmu yang dikaji pada kali ini, ya, pada masa-masa dia sekolah ini, mudah-mudahan anak-anak kita ini segala ucap, pikir, perbuatan mereka mudah-mudahan didasari dengan ilmu. Fa insyaallah nanti hasilnya akan bisa memuaskan, bisa menyenangkan, bisa menenteramkan hatinya bapak dan ibu guru dan juga bapak ibu wali murid semuanya senang apabila punya generasi-generasi yang beriman dan takwa. Minta tolong Pak Yani, surat 25. Namanya surat Al-Furqan, ayatnya ayat 74. Jadi kita memohon kepada Allah agar anak cucu kita, juga istri-istri kita menjadi istri-istri yang solihah, dan diharapkan anak cucu kita juga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, apalagi mereka adalah imam-imam orang yang bertakwa. Mohon dibaca artinya, silahkan Pak Yani. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pemimpinnya orang bertakwa, yang dipimpin juga orang yang beriman takwa, ya. Pemimpinnya beriman takwa, para menterinya beriman takwa, warga buminya beriman takwa, maka fa insyaallah negeri Indonesia ini akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, negeri yang aman, nyaman, sejahtera lahir dan batin, ya, seperti apa? Baiti jannati. Jadi bumi kita ini seperti rumah kita ini seperti taman-taman surga. Betapa indahnya kalau kita hidup di dunia ini sudah merasakan, sudah bisa mencium yang namanya bau surga itu, rasa kedamaian itu di dalam rumah-rumah kita. Lah itu bisa dibuktikan kalau kita ini mau berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Minta tolong Pak Bambang, suratnya 34, namanya Saba, ayatnya 15 Pak. Coba perhatikan. Kita harus bersyukur kepada Allah, kita diberikan sandang, pangan, papan, segala keperluan kita Pak. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah diberi negeri
yang indah ini Indonesia ini. Silakan Pak baca. Sungguh bagai kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi kalau ya Pak, kita diberi negeri ini ya Pak ya, negeri ini tempat kita apa Pak? Dilahirkan ya Pak ya. Tempat kita apa Pak? Beribadah ya Pak. Ya, bekerja ya, membangun peradaban Islam ini di bumi Indonesia ini. Kita berbuat baik di bumi Indonesia ini, dan nanti kita akan mati pula di bumi Indonesia. Kita sujud, kita belajar ngaji, kita berbuat baik di atas bumi Indonesia ini, maka marilah kita berbuat yang terbaik di atas bumi Indonesia ini sebagai tempat sujud kita, sehingga nanti bumi Indonesia yang kita jadikan tempat kita bermajelis taklim, tempat kita berhakotilawati, berhakotukoti, dan berhakojihati, maka bumi-bumi itu akan menjadi saksi ya Pak ya, akan menyaksikan, akan bilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa selama hidup dulu kita ini melakukan sebuah apa Pak? Kebaikan. Makanya kalau jenengan sholat sunnah biasanya jenengan pindah. Ya, itu namanya memperbanyak saksi, Ya, jadi kita sujud di sini, kita sujud sebelah sana, kita sujudlah dengan demikian. Ya, makanya tapi apa tadi? Allah Maha Pengampun. Apabila kita melakukan sebuah kesalahan, warga bumi ini ada yang kufur, ada yang dolim, ada yang fasik, ada yang munafik, ada yang musyrik. Ingat, kita tidak boleh berputus asa. Ya, semuanya akan diampuni Allah kalau dia mau bertaubat. Ya Pak ya. Coba silakan Pak Ihsan. Surat ke-7 ayatnya ayat 96. Allah akan menurunkan keberkahan, datangnya dari langit, hujan yang turun itu akan menjadi berkah, kemudian tanam-tanaman menjadi tumbuh, ya, berkembang, berbuah, akhirnya bumi kita menjadi hijau ranau, ya, menjadi kayak taman-taman surga. Makanya kemudian cocok hasil tanam kita juga berhasil, ya, berlimpah ruah panennya. Nah, itu adalah sebuah karunia kalau warga bumi itu beriman takwa. Namun kalau tidak beriman takwa, Pak, apa yang akan diterima? Pasti disiksa. Ya, coba Pak Ihsan. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi kalau mereka kufur, ya Pak ya, mereka dolim, mereka fasik, mereka munafik, mereka musyrik, maka siksa yang akan diturunkan di bumi ini. Yang bumi tadi apa Pak? Seperti taman-taman surga berubah menjadi seperti taman-taman di neraka. Ya, taman-taman tapi di neraka. Ya, seperti suasana neraka. Ya, makanya kita harus berhati-hati. Mari Pak, kita kembali ke surat 7 Pak. Surat Al-A'raf ayat 80. Ayat ini menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk menyampaikan agama kepada kaumnya agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala
Dan Nabi Lut alaihissalam bertanya kepada mereka dengan nada keras, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu?" Loh Pak, jadi umatnya Nabi Nuh ini luar biasa Pak. Dia itu melakukan sebuah perbuatan keji dan mungkar belum pernah dilakukan oleh siapapun ya manusia di muka bumi ini. Lah, apa yang dia lakukan nanti? Kita lihat ya perbuatannya yang keji dan mungkar itu. Dengan harapan mereka sadar untuk meninggalkan perilaku keji itu, kaum Nabi Lut adalah orang yang pertama kali melakukan sodomi atau homoseks, maka mereka mendapatkan dosa seperti dosa orang yang menirunya. Jadi umatnya Nabi Lut alaihi salam ini melakukan yaitu perbuatan keji dan mungkar yang namanya sodomi atau istilahnya homoseks. Nah, jadi perbuatan keji dan mungkar itu kalau itu dilakukan kemudian diketahui oleh orang, kemudian orang itu meniru, dosanya akan apa Pak? Bertumpuk-tumpuk nanti. Sampai akhir zaman kalau ada orang melakukan sodomi, maka umatnya Nabi Lut itu mendapat kiriman dosa. Sebaliknya kalau umat-umat Nabi pada zaman dahulu dia melakukan sebuah kebaikan kemudian ditiru oleh umat-umat berikutnya, maka dia mendapatkan pahala. Coba lihat di dalam sebuah hadis. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'. Orang yang membuat suatu kebiasaan buruk dalam Islam, lalu kebiasaan buruk itu dikerjakan sesudahnya, maka ia akan menanggung seperti dosa orang yang melakukan kebiasaan buruk itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuh. Jadi sapa sing ngeweki contoh perbuatan jelek, kemudian perbuatan jelek itu ditiru, yo karek ngepingno. Nek sing niru ku wong sak donya ya dosane ya wis gak iso mikul, Pak. Makanya itu yang perlu kita hati-hati, kita harus senantiasa apa? Berbuat baiklah terus-menerus. Jangan sampai kita berhenti. Ya, Pak ya. Dan berhentilah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Coba lihat Pak Wawan, surat 16 ayatnya 97 Pak. Orang-orang yang beriman takwa, baik dia seorang laki-laki, baik dia seorang perempuan, kemudian dia beriman dan menjalankan amal-amal yang baik, balasannya Allah itu luar biasa Pak. Dia akan diberikan kehidupan di dunia yang baik, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diberikan apa? Sandang, papan, pangan, berkecukupan Pak ya, dan juga anak turunnya loh Pak. Jadi gak ono ceritane orang-orang yang berbuat baik itu melarat gak karo-karuan, itu gak ono ceritane ya. Jadi makanya orang yang melarat itu sudah dibuktikan yaitu orang-orang yang apa Pak? Biasanya ikut apa? Bermain judi ya. Akhirnya hartanya tidak barokah, akhirnya rumahnya dijual, tanahnya dijual, semua dijual, akhirnya tidak punya apa-apa loh Pak. Tapi kalau beriman takwa,
bisa melakukan rukun Islam yang 5, bisa beriman takwa. Wah, luar biasa Pak. Jadi pahlawan nanti di dunia orang itu. Kalau dia kaya raya maka dia dermawan. Kalau dia punya ilmu maka dia akan menjadi seorang alim yang dermawan. Ilmunya itu bukan untuk dirinya tapi untuk diri, keluarga dan umat. Coba Pak, baca Pak yang keras. Pak Wawan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Loh Pak, perbuatannya sampean baik, balasannya Gusti Allah lebih baik. Ya Pak, dunia ini indah ya Pak, tapi surga lebih indah ya Pak ya. Coba kita lihat ke hadis yang lainnya. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dalika min athamihim syai'an. Orang yang mengajak kepada jalan yang benar maka ia mendapat ganjaran sama banyaknya dengan ganjaran yang diberikan kepada pengikut-pengikutnya, dan hal itu tidak sedikit pun mengurangi ganjaran mereka itu. Dan orang yang mengajak berbuat kejahatan maka ia mendapat dosa sama banyaknya dengan dosa pengikut-pengikutnya, dan hal itu tidak dikurangi sedikit pun dari dosa mereka itu. Riwayat Imam Muslim. Jadi sekali lagi Pak, jadi kalau kita mau berbuat, pilihlah perbuatan yang baik sehingga kita akan menjadi contoh orang-orang yang berbuat baik. Bila anak kita, bila istri kita, bila tetangga kita, ya, murid-murid kita, sahabat-sahabat kita meniru, maka fa insya Allah kita akan menjadi sahabat dunia akhirat. Coba Pak Yani, surat keempat ayat 69 sampai 70 Pak. Inilah sahabat dunia akhirat yang akan selamat dunia akhirat. Suratnya surat keempat An-Nisa ayatnya 69 sampai 70 Pak Yani. Silakan. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu pada para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Iya, terus? Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Ya, jadi kalau kita ini bisa ngaji Pak, kita ini dapat karunia dari Allah ya Pak. Kita dapat auni dari Allah, pertolongannya Allah. Kita dapat izin dari Gusti Allah, diizinkan ke Islamic Center. Dengan diridhoi jauh-jauh ke sini bisa ketemu di sini. Ini kalau tidak diridhoi Allah Pak, pasti kita tidak bisa ketemu Pak. Ya, mudah-mudahan Ustadz dan juga jenengan semua masih bisa bertemu dan kita masih hidup sama hidup Pak ya. Kalau salah satunya ada yang mati kita nggak ketemu Pak, kita sudah pindah alam ya Pak. Mumpung kita masih hidup, kita bikin action yang baik aja ya Pak ya. Jangan bikin action yang tidak baik. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan mengembangkan keturunan manusia guna memakmurkan alam ini. Pada masing-masing jenis memiliki nafsu birahi yang mendorong terwujudnya kebutuhan bertemunya kedua jenis manusia ini sebagai sarana untuk mengembangbiakkan manusia lho Pak. Jadi sampean ojo lali apa
berkembang biak, ya, tapi berterima kasihlah, ya, ojo tidak berterima kasih, ya. Perempuan-perempuan dalam bentuk kejadiannya adalah indah, halus dan menarik. Antara laki-laki dan perempuan terjadi saling tarik menarik, laksana tarikan antara positif dan negatif. Jika manusia seperti itu, alangkah ganjilnya bila golongan manusia yang menyimpang dari ketentuan Allah itu, alangkah besarnya pelanggaran terhadap kemanusiaan yang dilakukan seorang laki-laki dengan menggauli seorang laki-laki dengan tujuan bukan untuk mengembangbiakkan keturunan lho Pak. Nah, ini namanya orang apa Pak? Orang senting. Ya dua akal wong sudah dikasih perempuan yang cantik-cantik yang solihah loh, kok malah golek laki-laki. Masya Allah, naudzubillah ya Pak. Jika saling membunuh dinilai sebagai suatu yang buruk, maka perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam ini dapat dikatakan lebih buruk dari dapat menjatuhkan derajat manusia dan kemanusiaan sehingga lebih rendah dari hewan loh Pak. Jadi lebih rendah daripada hewan Pak. Hal ini karena hewan jantan tidak ada yang berhubungan dengan jantan pula sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihissalam. Ketetapan Allah berkait dengan hal ini adalah laki-laki untuk perempuan dan perempuan untuk laki-laki loh Pak. Ya, cinta itu apa Pak? Gerak, cinta itu citra cinta kalau Pak. Citra cinta suci dan mulia kalau Pak. Ya, kaum Lut bukan saja ingkar kepada Allah dan tidak bersyukur atas nikmatnya, tetapi juga melakukan homoseksual yang akhirnya juga mendorong para wanita melakukan lesbian, saling berhubungan sesamanya. Loh, akhirnya sing wedok yo gawe acara dhewe lho Pak, yo piye ngene iki. Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada kaum seperti ini untuk menyampaikan ajaran Allah agar mereka kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan kelakuan yang buruk dan bertentangan dengan sunnatullah. Karena mereka menolak seruan Lut, maka Allah membinasakan kaum Lut tersebut. Nabi Lut adalah anak Haran bin Tarikh. Tarikh adalah saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Lut dilahirkan di daerah tepian timur dari selatan Irak yang dahulunya dinamakan Babylon atas kehendak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam berdiam di kota Sodom, salah satu kota di daerah Yordania. Lut alaihissalam wafat di sekitar Yordan, dahulu terkenal dengan nama Laut Lut. Jadi itu Pak, kisah-kisah umat-umat terdahulu ya Pak ya, yang perlu kita ingat-ingat. Jadi mudah-mudahan panjenengan semuanya akan bisa memilah dan memilih ya Pak. Saya cepatkan ayat 81-nya. Ayat ini kelanjutan dari ayat 80, menerangkan bahwa Nabi Lut menegaskan kepada kaumnya bahwa sesungguhnya mereka melakukan homoseksual, perbuatan yang bukan saja bertentangan dengan fitrah manusia tetapi juga menghambat perkembangbiakan manusia. Perbuatan homoseksual hanya bertujuan Perbuatan homoseksual hanya bertujuan pelampiasan nafsu birahi semata karena pelakunya lebih rendah dari hewan. Hewan masih memerlukan jenis kelamin lain untuk memuaskan nafsu birahinya dan keinginan mempunyai keturunan. Misalnya binatang yang merayap dan yang terbang memulai kehidupannya dengan betina dan jantan untuk bersama-sama membuat sarang di atas pohon. Sedangkan melakukan homoseks tidak mempunyai maksud demikian selain melampiaskan nafsu birahi semata.
Dengan bersemangat Nabi Lut alaihissalam mengutuk dan mencemoohkan tingkah laku mereka. Pada akhir ayat ini diutarakan bahwa Nabi Lut alaihissalam selalu mengakhiri ucapannya dengan kata-kata, tetapi wahai kaumku, kamu adalah benar-benar golongan yang melampaui batas karena kamu meninggalkan akal sehat dan menyimpang dari fitrah manusia, sehingga kamu tidak memikirkan akibat buruk dari tingkah lakumu, yaitu memutuskan keturunan, merusak kesehatan, dan melanggar peradaban. Jika kaum Lut alaihissalam tidak menyimpang dari fitrah, selalu berpikir sehat dan berakhlak mulia, tentu akan menjauhi perbuatan keji dan terkutuk itu. Kecaman atas perbuatan umat Nabi Lut alaihissalam berulang kali dikemukakan dengan ungkapan yang beragam. Allah berfirman, "Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun tajhalun." Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Surat An-Naml ayat 55. Juga Allah berfirman lagi, "Innakum lata'tunar rijala wa taqta'unas sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Surat Al-Ankabut ayat 29. Mudah-mudahan Pak, jenengan semuanya akan bisa memilih dan memilah ya Pak, mana yang baik dan mana yang buruk ya, yang baik diikuti, yang buruk ditinggalkan. Mudah-mudahan kajian kita BCA Islamic Center Surabaya menjadi pencerah bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 46. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.